on the use of nuclear weapons. God forbid it, but President Putin ordered to put our nuclear force on high alert because we saw some disturbing statements from NATO leaders in that regard in relation to Russia. Каким жестом вы бы описали эти переговоры? Каким жестом описали бы переговоры? Penampakan 3 koper tombol nuklir Rusia yang selalu dibawa Presiden Putin kemanapun pergi. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan Rusia tetap memiliki hak untuk menggunakan senjata nuklir jika negara itu diprovokasi oleh NATO. Dmitry Polyansky, salah satu diplomat top Rusia di Amerika Serikat, berbicara kepada Sky News setelah juru bicara Vladimir Putin mengatakan bosnya dapat menekan tombol nuklir jika negara itu merasa menghadapi ancaman eksistensial. Ketika ditanya apakah Putin benar untuk mempertahankan prospek perang nuklir di seluruh dunia, Polyansky menyatakan, jika Rusia diprovokasi oleh NATO, jika Rusia diserang oleh NATO, mengapa tidak? Kami adalah kekuatan nuklir. Wakil Duta Besar Rusia itu juga menolak pernyataan resmi pemerintah AS bahwa Angkatan Bersenjata Rusia bersalah atas kejahatan perang di Ukraina. Ia menunjukkan foto-foto wakil duta besar yang diambil oleh wartawan Associated Press di kota Mariupol, Ukraina yang menggambarkan blok apartemen yang terkenal rudal Rusia dan mayat-mayat anak-anak Ukraina yang dikubur di parit sempit, tetapi dia menolak untuk mengakui bahwa Rusia bertanggung jawab. Dia juga membuat klaim yang tidak masuk akal bahwa Ukraina menyerang bangunan dan warga sipilnya sendiri. Mereka tidak menjadi sasaran, kata Polyansky. Terserah Pengadilan Kriminal Internasional untuk menentukan apakah Rusia bersalah atas kejahatan perang di Ukraina. Tapi para diplomat Rusia memotong angka-angka yang semakin terisolasi dengan klaim liar mereka tentang berita palsu. Di mana sebelumnya NATO memperingatkan terhadap perang Rusia di Ukraina yang mengarah ke konfrontasi nuklir atas Moskow, yaitu atas Moskwa dan juga Barat. Rusia harus menghentikan retorika nuklir berbahaya yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi jangan ada keraguan tentang kesiapan untuk melindungi dan membela sekutu dari ancaman apapun kapanpun. Rusia juga harus memahami bahwa mereka tidak akan pernah bisa memenangi perang nuklir. Hal ini disampaikan Jens pada malam pertemuan puncak pada pemimpin nasional aliansi militer barat di Brasil. NATO bukan bagian dari konflik, memberikan dukungan ke Ukraina, tetapi bukan bagian dari konflik. NATO tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Sangat penting untuk memberikan dukungan kepada Ukraina dan meningkatkannya. Tetapi pada saat yang sama juga sangat penting untuk mencegah konflik ini menjadi perang penuh antara NATO dan Rusia. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan Rusia tetap memiliki hak untuk menggunakan senjata nuklir jika negara itu diprovokasi oleh NATO. Dmitry Polyansky, salah satu diplomat top Rusia di Amerika Serikat, berbicara kepada Sky News setelah juru bicara Vladimir Putin mengatakan bosnya dapat menekan tombol nuklir jika negara itu merasa menghadapi ancaman eksistensial. Ketika ditanya apakah Putin benar untuk mempertahankan prospek perang nuklir di seluruh dunia, Polyansky menyatakan jika Rusia diprovokasi oleh NATO, jika Rusia diserang oleh NATO, mengapa tidak? Kami adalah kekuatan nuklir. Wakil Duta Besar Rusia itu juga menolak pernyataan resmi pemerintah AS bahwa Angkatan Bersenjata Rusia bersalah atas kejahatan perang di Ukraina. Ia menunjukkan foto-foto wakil duta besar yang diambil oleh wartawan Associated Press di kota Mariupol, Ukraina yang menggambarkan blok apartemen yang terkenal rudal Rusia dan mayat-mayat anak-anak Ukraina yang dikubur di parit sempit, tetapi dia menolak untuk mengakui bahwa Rusia bertanggung jawab. Dia juga membuat klaim yang tidak masuk akal bahwa Ukraina menyerang bangunan dan warga sipilnya sendiri. Mereka tidak menjadi sasaran, kata Polyansky. Terserah Pengadilan Kriminal Internasional untuk menentukan apakah Rusia bersalah atas kejahatan perang di Ukraina. Tapi para diplomat Rusia memotong angka-angka yang semakin terisolasi dengan klaim liar mereka tentang berita palsu. Di mana sebelumnya NATO memperingatkan terhadap perang Rusia di Ukraina yang mengarah ke konfrontasi nuklir atas Moskow, yaitu atas Moskwa dan juga Barat. Rusia harus menghentikan retorika nuklir berbahaya yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi jangan ada keraguan tentang kesiapan untuk melindungi dan membela sekutu dari ancaman apapun kapanpun. Rusia juga harus memahami bahwa mereka tidak akan pernah bisa memenangi perang nuklir. Hal ini disampaikan Jens pada malam pertemuan puncak pada pemimpin nasional aliansi militer barat di Brasil. NATO bukan bagian dari konflik, memberikan dukungan ke Ukraina, tetapi bukan bagian dari konflik.
NATO tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Sangat penting untuk memberikan dukungan kepada Ukraina dan meningkatkannya. Tetapi pada saat yang sama juga sangat penting untuk mencegah konflik ini menjadi perang penuh antara NATO dan Rusia. Rusia sudah memberikan sinyal akan menyerang Amerika Serikat dan negara-negara NATO yang tergabung dalam anggota dengan menembakkan senjata nuklir. Presiden Vladimir Putin juga menyiapkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi setelah Rusia menginvasi Ukraina. Hal itu juga menimbulkan kekhawatiran bahwa Moskow dapat menggunakan senjata nuklir taktis dan ini bukan perang nuklir habis-habisan tetapi tetap merupakan dan menjadi perang yang mengerikan. Senjata nuklir taktis ini adalah bom yang dapat diluncurkan oleh AS dan Rusia dari jarak jauh di tanah air masing-masing.